Assalamualaikum Fahmi, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Ya, Fahmi hari ini sehat? Ya. Sehat. Bergembira ya perasaannya ya. Baik. Fahmi sudah makan siang? Sudah, alhamdulillah. Fahmi, Bu Guru ingin mengajak bicara berdua, minta waktunya sebentar. Setelah teman-teman pulang, Bu Guru memanggil Fahmi untuk menemui Bu Dita di kelas ini. Kira-kira Fahmi tahu atau tidak sih kenapa kok Bu Dita manggil Fahmi? Tidak. Coba kamu perhatikan pakaianmu, apakah ada yang tidak sesuai dengan aturan dari SD Negeri Cacabana? Ada. Apa Mi? Sepatu warna putih. Sepatu warna putih. Hari ini hari apa? Selasa. Hari Selasa. Harusnya kalau hari Selasa itu semua siswa SD Negeri Cacabana memakai sepatu warna Hitam. Warna hitam, betul sekali. Berarti Fahmi tahu letak kesalahannya, yaitu Fahmi memakai sepatu warna Putih. putih. Oh ya. Maaf ya Bu. Oh ya, tidak apa-apa. Berarti Fahmi sudah menyadari kesalahannya Fahmi ya. Tidak apa-apa, semua itu pasti pernah punya kesalahan. Ya, minggu lalu juga ada teman kita yang memakai sepatu warna putih, itu Bisma, itu juga sudah Budita tegur, sudah Budita ajak bicara. Alhamdulillah minggu ini sudah tertib pakai sepatu warna hitam. Nah, kenapa sih Fahmi kok pakai sepatu warna putih? Lupa atau kenapa? Terburu-buru. Terburu-buru. Bangunnya jam berapa tadi Fahmi? Jam 6. Jam 6 ya. Terus perasaannya Fahmi ketika kamu pakai sepatu warna putih sendiri di antara teman-temanmu sekelas yang pakai sepatu warna hitam, bagaimana perasaannya? Merasa berbeda dengan teman-teman. Merasa berbeda, jadi tidak percaya diri ya. Iya, ada perasaan tidak percaya diri, merasa berbeda, merasa malu, begitu ya. Ya, baik. Kalau begitu berarti Fahmi sudah paham bahwa memakai sepatu warna putih di hari Selasa itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah dan juga tidak sesuai dengan aturan keyakinan kelas. Ya, kalau itu kan peraturan sekolah itu pasti harus kita taati. Selain itu juga kita punya keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama-sama, ya kan? Apa sih nilai dari keyakinan kelas yang menurut Fahmi tidak sesuai kami lakukan hari ini? Disiplin, betul. Fahmi sudah kelas 6, belajar lebih disiplin lagi dibandingkan dulu ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, kalau sudah kelas 6 sudah harus lebih disiplin lagi. Nah, kemudian supaya kesalahan ini tidak terulang kembali, Fahmi harus melakukan apa dong? Meletakkan sepatu hitam di depan pintu rumah agar siap dipakai. Nah, betul. Sudah kelas 6, selain meningkatkan disiplin, juga harus mulai mandiri. Kalau Fahmi bisa menyiapkan segala sesuatunya sendiri, itu bisa lebih bagus lagi. Besok bangunnya lebih awal, barangnya, sepatunya sudah disiapkan, perlengkapan sekolah barang-barangnya sudah disiapkan semua. Jadi Fahmi bangun tidur tinggal sholat, sarapan, dan siap berangkat sekolah ya. Janji ya untuk lebih baik lagi. Nah, itu saja dari Bu Dita. Terima kasih Fahmi, kita sudah memecahkan masalah kita bersama-sama. Kita sudah menemukan solusinya juga. Fahmi sendiri loh yang mengatakan, berarti Fahmi sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita bahwa hari ini Fahmi melanggar kedisiplinan ya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga Fahmi selanjutnya harus mempersiapkan perlengkapan sekolahnya Fahmi sendiri dan bangun lebih pagi, betul? Ya, terima kasih Fahmi sudah mengakui kesalahannya. Bu Guru juga sudah memaafkan. Setelah ini silakan Fahmi boleh pulang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Fahmi. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Ya.
Assalamualaikum Aisyah, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Cita. Selamat siang. Ya, Aisyah sehat hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah ya. Aisyah, Bu Dita minta waktunya sebentar. Setelah teman-teman pulang, Bu Dita ingin bicara berdua dengan Aisyah. Kira-kira tahu nggak Aisyah kenapa sih kita mau Bu Dita ajak bicara berdua? Oh ya, karena ada yang mau dibicarakan, betul sekali. Mbak Aisyah, hari ini Bu Dita mendapatkan laporan dari anak kelas 1. Nah, kira-kira apa yang Aisyah lakukan hari ini kepada anak kelas 1? Membuli. Kalau Bu Guru mau tanya bagaimana sih kronologinya kok Aisyah bisa melakukan tindakan membuli? Jadi tadi saya kan istirahat di kantin. Ya. Beli sempol. Ya. Terus ada anak kelas 1 yang namanya Nara. Dia mau beli sempol itu dua-dua. Terus diambil semua sama dia. Terus saya katanya itu pendek. Karena saya dorong. Sama didorong. Lalu Nara gimana setelah dikatain sama didorong? Dia jatuh. Itu sempolnya jatuh dua-duanya. Jadi kita nggak dapat. Oh, malah nggak makan semua. Iya. Setelah itu anaknya gimana? Nangis atau enggak? Nangis. Nangis. Nah, oh baik. Berarti Aisyah sudah tahu kesalahannya bahwa Aisyah hari ini ngatain anak kelas 1 sekaligus mendorong sampai anak tersebut nangis. Ya, baik. Selanjutnya Mbak Aisyah. Kalau Aisyah melakukan tindakan seperti itu, keyakinan kelas apa sih yang sudah Aisyah langgar? Kan kita sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas ya. Kesepakatan kelas apa yang sudah Aisyah langgar? Membuli. Kemudian Aisyah itu ada hal yang tidak sesuai nggak dengan nilai yang ada di dalam kesepakatan kelas kita? Sopan sama kerukunan. Sopan santun dan kerukunan, betul sekali. Berarti hari ini hal yang tidak sesuai dalam nilai-nilai kelas kita yaitu adalah nilai kesopanan dan juga nilai kerukunan. Aisyah tahu nggak sih akibatnya kalau Aisyah melakukan tindakan tersebut? Anak itu jadi nggak mau sekolah dengan saya. Takut dengan Aisyah, Terus bisa aja dia down ya. dan nggak mau ketemu. Oh ya, baik. Mbak Aisyah, memang semua orang itu pasti punya kesalahan, termasuk baru saja Aisyah melakukan kesalahan yaitu mendorong dan juga ngatain anak kelas 1. Mungkin tidak hanya Aisyah saja yang pernah mengatakan hal yang serupa atau juga melakukan tindakan yang sama seperti mendorong temannya sampai anak tersebut nangis. Nah, kalau Aisyah sudah tahu akibatnya, apakah Aisyah mau mengulangi perbuatan tersebut? Tidak. Kemudian apa sih yang harus dilakukan Aisyah selaku kakak kelas 5 kepada anak kelas 1? Mengalah. Selain itu? Kita harus menyayangi adik kelas. Betul, harus menyayangi adik kelas karena Aisyah kan sebagai kakak kelas 5 memberikan contoh, menyayangi adik kelas 1 supaya apa? Supaya semuanya nyaman berada di dalam kelas, di dalam sekolahan. Aisyah sudah minta maaf kepada Nara? Belum. Baik, kalau belum minta maaf, besok kamu datangi kelas 1 dan meminta maaf ya. Ketuk pintu kelasnya Bu Desi, kemudian bilang ke Bu Desi, saya mau bertemu Nara, mau minta maaf. Jadi, kalau sudah minta maaf, kira-kira Nara bakal gimana nih sama Aisyah? Ya, setelah dimaafin maka Nara menjadi tidak takut lagi. Nah, kalau semuanya rukun, kemudian semuanya bersatu, itu makanya tidak ada anak-anak yang tidak nyaman berada di sekolah. Jadi semua anak itu akan merasa nyaman di sekolah. Gitu ya Aisyah ya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang Aisyah pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum Aisyah. Hati-hati di jalan ya.
nama saya Fahmi. Setelah saya melaksanakan segitiga restitusi dengan Bu Tita, hati saya lega dan senang. Saya akan menjadi lebih disiplin lagi. Terima kasih Bu Tita. Halo, nama saya Aisyah. Setelah saya melakukan segitiga restitusi dengan Bu Tita, hati saya merasa lega dan senang. Saya juga sudah berbaikan dengan adik kelas 1. Terima kasih Bu Tita.